Jakarta awal tahun 2010. Hingar-bingar ibu kota nyaris tak pernah tidur. Di sudut-sudut trotoar, jembatan penyeberangan, dan terminal gelap, anak-anak jalanan berkumpul. Tak ada yang tahu di antara gemerlap lampu kota itu, seorang pria tua menyimpan rahasia kelam yang mengerikan. Namanya Baikuni, tapi anak-anak memanggilnya dengan sebutan Babe. Sebutan yang terdengar akrab, ramah, dan penuh kasih. Namun di balik senyuman palsunya, tersembunyi naluri seorang pemangsa. Ini adalah kisah Babe, sang predator, kisah kelam pembunuhan berantai anak jalanan di Jakarta. Baikuni lahir di Magelang 1961. Masa kecilnya tak bisa dibilang bahagia. Ia pernah mengaku menjadi korban pelecehan saat masih remaja. Trauma itu membentuk batinnya, menyimpan dan menjadikannya pribadi pendiam, menyimpan sebuah dendam dalam diam. Saat dewasa, ia merantau ke Jakarta dan tinggal di sebuah kontrakan sempit di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Di sanalah kisah kelamnya dimulai. Ia dikenal suka memberi makanan dan tempat tidur bagi anak-anak jalanan. Di mata mereka, Babe adalah penyelamat, seseorang yang memberi perhatian saat dunia mengabaikan mereka. Tapi semua itu hanyalah kedok. Babe sedang membangun jebakan. Pada tahun 2007, salah satu anak jalanan yang biasa menginap di rumah Baikuni dilaporkan hilang. Tidak ada yang mencurigai Babe. Ia terlalu pintar menyembunyikan jejak. Tahun-tahun berlalu, korban pun bertambah. Baikuni memiliki pola. Ia menyasar anak laki-laki, biasanya berusia 8 hingga 14 tahun. Ia mendekati mereka dengan cara halus, mengajak bicara, menawarkan makan, dan tempat untuk menginap. Ketika korban sudah merasa aman, di sanalah teror sesungguhnya dimulai. Dan dalam pengakuannya, Babe mengaku bahwa ia akan memperkosa anak-anak itu saat mereka tidur atau tidak sadar. Jika korban melawan atau mencoba kabur, ia akan membunuh mereka. Cara pembunuhannya cukup keji, dicekik, dipukul dengan benda tumpul, bahkan ada yang ditusuk. Tubuh korban kemudian dibuang di berbagai tempat, got, sungai, bahkan dalam karung di pinggir jalan. Namun ada satu detail yang membuat publik bergidik. Babe memutilasi sebagian korban, khususnya di alat vitalnya. Saat ditanya polisi, jawabannya dingin. Biar mereka nggak bisa dipakai orang lain. Akhir Januari 2010, warga di dekat stasiun Kenen digegerkan oleh penemuan karung berisi mayat bocah laki-laki. Tubuhnya membusuk dengan luka yang mengerikan. Dan tak lama kemudian, di daerah Tanjung Priok, ditemukan lagi karung serupa. Polisi mulai curiga, dan ini bukan kasus biasa. Korban-korban memiliki pola yang sama, mutilasi, jenis kelamin laki-laki, dan usia belia. Penyelidikan pun digelar dengan besar-besaran. Mereka menelusuri saksi, termasuk komunitas anak jalanan. Dari sana, nama Baikuni mulai disebut-sebut. Beberapa anak mengaku terakhir melihat korban bersama Babe. Polisi pun menyamar dan memantau aktivitas Baikuni selama berhari-hari. Mereka akhirnya menangkapnya di kontrakan yang kumuh. Saat diinterogasi, Baikuni awalnya bungkam. Namun setelah didesak, ia pun mengaku bukan hanya 2 korban, melainkan 14 anak yang telah dia bunuh selama bertahun-tahun. Dalam BAP, Baikuni menjelaskan dengan rinci bagaimana ia memperdaya korban. Salah satu korban favoritnya adalah anak-anak yang tampak polos dan tak punya siapa-siapa. Ia juga mengaku sering berpura-pura menjadi orang baik, mengajak ngobrol, membelikan makanan, lalu mengundang mereka tidur di rumah. Saya tidak mau mereka hidup susah. Kalau mereka pergi dari saya, nanti disakiti orang. Jadi saya habisi saja. Ucapnya dengan nada datar membuat penyidik pun merinding. Salah satu penyidik yang terlihat, AKP Budi, mengenang peristiwa itu. Dia tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan saat menjelaskan cara membunuh, dia seperti sedang bercerita tentang memasak. Sangat menyeramkan, ekspresi datar dan tanpa empati. Sidang kasus Baikuni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2010. Para orang tua korban, komunitas anak jalanan, dan LSM Perlindungan Anak hadir memadati ruang sidang. Mereka menuntut keadilan, dan Baikuni dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan UU Perlindungan Anak. Dalam sidang, fakta-fakta mengejutkan kembali terungkap. Beberapa korban dimutilasi dalam keadaan hidup. Ada korban yang mencoba melawan, namun dipukul hingga tewas dengan palu. Bahkan, ada yang dipaksa menonton temannya dibunuh sebelum ia sendiri menjadi korban berikutnya. Publik pun menuntut hukuman mati, dan para aktivis HAM pun terpecah. Sebagian menilai Baikuni adalah produk dari sistem sosial yang gagal melindungi anak-anak. Namun,
lebih banyak yang mengecam kejahatannya sebagai tidak termaafkan. Pada 2010, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Baekhyun. Namun kejaksaan mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung kemudian memutuskan hukuman mati. Baekhyun resmi menjadi narapidana kasus kekerasan seksual dan pembunuhan anak terbanyak di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Namun, sebelum hukuman mati dilaksanakan, Baekhyun meninggal dunia di Lapas Cipinang pada 2017 karena sakit. Ia meninggal di usia 56 tahun dan tidak ada keluarga yang mengklaim jenazahnya. Ia dikubur sebagai tahanan, sendirian, tanpa nama keluarga, seolah-olah dunia menolaknya, bahkan setelah mati. Kisah Baekhyun menyisakan trauma panjang, terutama bagi komunitas anak jalanan di Jakarta. Banyak dari mereka yang dulu mengenalnya mengalami gangguan psikologis, ketakutan yang terus membekas, dan Lembaga Perlindungan Anak dan Psikolog Sosial turun tangan untuk memulihkan mereka. Kasus ini juga menggugah negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak marginal. Sejumlah posko perlindungan anak jalanan didirikan, namun luka itu masih terasa. Banyak dari keluarga korban yang kehilangan bukan hanya anak tetapi harapan hidup mereka. Di balik gemerlap Jakarta, banyak sisi gelap yang tak terlihat, dan Baekhyun hanyalah satu contoh dari mana predator bisa menyamar sebagai penyelamat, dan sistem sosial seringkali terlambat menyadari bahaya itu. Hingga saat ini, namanya masih disebut sebagai simbol predator anak yang paling keji di Indonesia, dan yang paling menyakitkan. Beberapa korban Baekhyun hingga kini belum sembuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah Baekhyun, dan jangan lupa untuk tonton LNS Channel, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.